selain di dunia kerja, kita tuh juga kayak di tempat kita tinggal karena mereka orang-orang tahu kita tuh anak farmasi, pasti juga banyak pertanyaan tentang obat-obat kepada Betul, kita betul, gitu. betul. Jadi kita nggak bisa sembarangan atau gimana. Kalau kita jawabnya, "Ih nggak tahu," pasti orang-orang juga bilang, "Kan kamu kuliah farmasi, kok kamu Iya. nggak tahu?" gitu loh. Dwiva Studio, create your creation. Selamat datang di Dwiva Studio. Halo, kembali lagi masih bersama saya tentunya. Dan seperti biasa, saya nggak sendirian di sini. Tentunya pasti ada yang menemani dong. Nah, sekarang ada bintang tamu yang spesial sekali. Bersama saya di sini ada alumni Afardi Pharma juga. Dan juga akan menjadi rekan kerja saya. Ada siapa di situ? Halo. Hai. Nama? Perkenalkan, nama saya Mia Arifka, S.Pharm, OTW M.Pharm. Amin. Amin. Segera ya. Segera sama kayak Pak Didia. Amin. Aduh, ketahuan kali ya Bu ya. Iya. Duh, jangan panggil ibu bapak dong. Terus kita panggil apa? Ya kita panggil kakak aja ya. Oh kakak adek. Oh Anda kakak saya ya? Kakak-kakak aja, Saya kita lupa sama-sama nih. kakak. Oh kakak kelas saya dulu ya, iya benar-benar. Oke, ini Mia merupakan alumni Afardi Pharma angkatan yang ke 13. tamat tahun 2016. 2016 ya, saya 2015, dia ada pas 1 tahun di bawah saya. Nah mungkin boleh kita sharing pengalaman waktu kuliah dulu apa aja yang menjadi kayak, duh ini adalah hal-hal tak terlupakan selama saya kuliah di Afardi Pharma gitu. Oke. Mulai dari ospek kayaknya. Ospek boleh? Kita bahas ospek. Apakah saya mau spek Anda? Enggak dong ya? Enggak, berarti bukan saya dong pelakunya. Oh bukan. Oke, ada apa Tapi dengan saya ospek? dulu waktu ospek kayaknya dimanja sama senior saya. Wow, bisa gitu ya. Iya. Ospek manja-manjaan. Nih buat Karena saya anak-anak baru memiliki mana bisa. apa tuh kebutuhan khusus ya, oversize gitu ya. Pasti namanya obes dulu. Iya benar sekali. Oh bener banget ya. Iya benar. Itu siapa? Jadi seniornya. Bang apa ya? Oh iya saya tahu. Iya, abang Si obes juga Pikal. namanya. Bang Pikal bener-bener. Oke. Iya. Gimana ceritanya? Jadi pas di ospek tuh nggak boleh kelelahan lah sama seniornya. Atau request? Hah? Enggak. Kak, Emang saya nggak seniornya bisa tuh kelelahan kak, soalnya gini, gitu ya? enggak, kasihan aja mungkin seniornya ngeliat muka saya kan pas polos-polos gimana gitu. Masih ingat nggak Terus seniornya waktu itu siapa? Kariska sama Kak Kariska. Dila. Untuk- Dila Bank yang juga gede. Wah, kita Oh, yang tim BEM gede-gede. juga? Ah. Ini ada main nih orang-orang gede nih. Oh main dong, sesama gede kita harus saling support. Oke, lalu? Terus Apalagi udah pengalamannya? mulai masuk kuliah itu semester 1 ya. Ya. Terus udah masuk praktikum. Kebetulan sekali saya kebagian praktikum sama pengawas yang kita semua tahu lah. Dalam 1 hari saya cuma bisa beres 1 resep doang. Kalau 2, yang satunya tuh paling kelempar coba. Tapi Pas- itu waktu awal-awal aja kan? Awal. Enggak, sampai semester 3 saya pengawasnya ibu itu terus loh, ya ampun. Tapi itulah ya, kayak ya semakin ketat pengawasan jadi kita tuh lebih hati-hati ngerjain Iya, betul, resep. betul. Emang ada ininya. Apanya tuh? Kalau boleh tahu nilainya gimana Oh nilainya. pada waktu itu? Pas Lumayan lah ujian ya. sih alhamdulillah ya. Hmm. Mungkin karena sehari-harinya pas praktikum tuh udah dikasih ini kan. Apa tuh? Pressure yang Iya. tinggi gitu. Jadi pas ujiannya juga ya gitulah. Ya bisa diambil Alhamdulillah. kesimpulan juga ya, perlu disyukuri juga. Iya siap. Bahkan kalau aku waktu praktikum malahan dapat pengawas yang biasa-biasa aja. Maksudnya kalau kita lelet, biarin aja kan dia masih baru. Ya ujung-ujungnya awal-awal praktikum cuma 1, cuma nimbang-nimbang bahan doang. Yang keduanya abis itu campur-campur obat. Udah gitu aja. Ya selesai juga sih, cuma nilainya ya ala kadarnya aja sih ya. Nilainya cukup. Pernah gak sih gak di ACC cuma gara-gara ketinggalan satuan doang? Cuma 1. Cuma 1 satuan yang tinggal. Tinggal, gak di ACC dong. Terus minggu depan ulang lagi. Ngulang lagi. Sebenarnya sih emang fatal sih sebenarnya ya. Sebenarnya emang fatal. Tapi cuma biasanya bisa diingatkan kan ya. Iya. Nih Iya, Mia tapi kurang satuan, ini satuannya apa? Lagian kita kalau nimbang
nimbang bahan tuh udah pasti ya. Misalnya kalau seandainya yang dua tanpa satuan udah pasti itu 2 gram kan. Gram. Walaupun nanti kita mengambilnya tablet yang 2 miligram, udah pasti itu tabletnya adalah yang 2 miligram gitu kan ya. Tapi ya mesti mana lagi. Iya, emang kalau di farmasi kita emang harus hati-hati banget benar, ya. Soalnya kalau salah satuan itu nanti beda dosis bisa koit orang. Iya, ujung-ujungnya juga nyawa orang yang jadi tantangan ya. Bener. Nih buat mahasiswa farmasi kita harus hati-hati ya. Oke, habis itu ada apa lagi? Oke, udah beranjak jadi senior, ada nggak? Ada. Terus apa yang jadi pengalamannya? Pas udah jadi senior. Ya. Kayak jadi senior ya. Jadi senior kayaknya aku biasa-biasa aja. Songong juga dulu tuh sama junior. Cuma gak beberapa sih yang deket sama junior. Paling ya nanya-nanya lah. Ini bahan-bahan kuliah apa gitu ya. Soalnya saya dulu tuh juga mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang Terus main gitu. Mainnya di kampus atau di luar kampus? Ke Kawah Indomal. Ya kan teman-teman saya Kawah Indomal, kalian ingat gak ya? Boleh tuh disebutkan namanya siapa-siapa aja. Aduh. Olah. Teman sendiri masa gak ingat? Gak usah lah. Nanti udah pada punya istri punya suami cemburu. Gak apa-apa kan dari sahabat. Halo sahabat lama sahabatku, gitu. pasti dia ingat lah ya. Aku gak pernah lupain sahabat aku. Nanti di-share ya ke teman-temannya ya. Iya. Suruh tuh komen nih video ini. Iya komen lah ya yang masih ingat kalau kita suka nongkrong di Kawah gitu ya. Cuma di Kawah doang mainnya? Oh banyak tempat main saya. Iya. Gak usah lah. Sama dengan saya juga sama teman-teman juga suka gitu. Asal ada nih ya tempat baru untuk nongkrong gitu. Biasanya kami langsung tancap gas. Guys, kita ngumpul ya di sini, titik kumpul udah pasti di kos aku. Habis itu kita ngumpul langsung berangkat ke tempat yang baru. Misalkan balik dari kampung nih ya, ngeliat nih suatu tempat nongkrong yang enak gitu kayaknya. Udah langsung aja kabarin gitu. Kita ngumpul di sini, kita pergi ke situ. Udah langsung. Tapi tempat nongkrong favorit geng bapak di mana? Di mana ya guys? Sebenarnya nggak ada yang favorit banget sih ya. Kita tuh lebih suka kayak ya kalau nongkrong tuh lebih suka jalan-jalan sih lebih tepatnya. Daripada cuma pergi makan doang gitu. Oh iya sih. Ya. Emang Bahkan sih. ya ini kayaknya anak farmasi emang suka jalan-jalan gitu ya. Karena kan kegiatannya bisa dibilang full gitu ya. Maksudnya yang pertama kita sebagai mahasiswa tuh pastinya kuliah. Ada praktikumnya juga. Terus juga ada kegiatan ya di luar kuliah atau ekstrakurikuler itu juga ada. Jadi kapan lagi gitu loh waktu berrefreshing. Makanya kita butuh jalan-jalan gitu. Iya benar-benar. Bahkan kita juga pernah waktu itu kena ya dikasih ultimatum juga ya sama dosen waktu itu. Bilang, kalian ini udah mau ujian tapi masih aja sempat buat jalan-jalan. Ya belum tentu kan habis ujian kita bisa jalan-jalan. Iya bener-bener. Makanya sebenarnya sih momennya emang gak pas sih. Coba tahu kena stroke duluan sebelum ujian gitu kan. Iya. Aduh parah. Alhamdulillah sih ya. Sebenarnya pengalamannya tuh ya lumayan enak juga sih. Kalau Mia sama teman-teman gimana? Kalau jalan-jalan suka juga? Suka. Ke pantai mungkin, gunung mungkin. Iya. Atau kemana? Ada sih waktu itu yang ke gunung juga, ke pantai juga kita ada satu angkatan kalau nggak salah. Satu angkatan? Asik ya. Terus, asik loh. Kita nggak pernah tuh satu angkatan, paling cuma pergi KI doang. Aduh kasihan sekali ya. Kita dulu sewa bus loh ke Pantai Caroco satu angkatan. Iya gitu. Terus pertama kali kuliah itu pergi mainnya tuh ke Puncak Lawang ya. Itu kayak tempat favorit sekali. Ya awal-awalnya gitu, ya. Saya juga pernah tuh sama teman-teman pergi ke situ. Bahkan nggak sekali, mungkin lebih dari sekali, 2 kali atau 3 kali gitu. Di sana tuh kan ada tulisannya di apa kayak bisa main flying fox, terus arung jeram, entah apalah itu. Tapi pas kesana nggak ada gitu loh. Mungkin karena waktu nyampe ke sana tuh bukan hari libur kali ya, karena hari libur biasanya kan teman-teman berarti Bapak kena prank ya? Kena prank 2 kali malahan kena pranknya. Oh 2 kali kena prank, waduh. Tapi setelah tamat pas kita reunian nih kumpul-kumpul pergi lagi ke sana. Nggak ada juga sih. Pergi ke sana maksudnya kayaknya tempat yang adem, yang enak untuk nongkrong-nongkrong sekarang pada waktu itu tuh ya. Di situ gitu karena emang sejuk kan ya. Pastinya juga enak ya. Terus kita ngeliat danau gitu ya. Ya, kita ngeliat danau kalau seandainya awannya baik gitu, maksudnya nggak ada awan di situ. Kalau seandainya ada awan nggak kelihatan juga. Bahkan kita merasa kita lagi ada di awan gitu. Di atas kabut ya. Kabut yang samar-samar.
Oke deh Mia, kita mau sharing lagi nih ya. Kan Iya. Mia habis tamat dari Akpar, kemarin ngapain? Kemarin ngapain Iya. habis tamat dari Akpar? Ya 2016 tuh ngapain ya? Apa itu? Sarangeo. Oh bukan ya? Pejuang receh guys. Pejuang receh, cari cuan ya. Dolar dong, Dolar. jangan receh. Iya. Tetap cuan lah ya. Cuan lah. Dolar intinya. nggak ada yang receh ya? Enggak, Semuanya- dolar kertasan semua. Semua kayaknya. kertas ya. Enggak ada yang kering. Berarti udah kerja ya, tapi mungkin kerjanya non farmasi kali ya. Oh iya, kerja non farmasi. Kenapa non farmasi? Karena waktu itu bapak saya membutuhkan tenaga kerja. Direkrut sama orang tua sendiri Direkrut ya. sama orang tua. Digaji bener. dong. Oh digaji. Digaji. Penghasilannya boleh kisaran berapa gitu? Oh. Mungkin bisa jadi bandingan gitu buat yang Enggak, masih gedean gajinya jadi TTK lah. TTK lebih gede ya? Iya. Ya tapi tergantung apoteknya juga sih ya. Iya Iya benar. sih. Habis itu lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Kenapa lanjut kuliah? Karena pengalaman buruk di tempat PKL yang Hah? memotivasi saya gitu ya. Boleh tahu PKL kemarin waktu itu di mana? Di Kimia Farma. Di Kimia Farma Bukit Tinggi ya, di Iya, Sudirman ya. Iya, tempat yang paling sibuk sekali dan Anda tidak boleh duduk. Ya tentunya karena emang rame juga ya Rame pasiennya. banget. Tapi Resepnya juga banyak banget. angkatannya rame nggak gitu peminat untuk masuk Kimia Farma pada waktu itu? Nggak tahu karena langsung dibagi ya. Tapi dari pengakuan ibu yang di sana katanya nggak mau orang kerja di PKL di Kimia Farma nih katanya. Mungkin karena Soalnya terlalu sibuk kali ya. Sibuk banget. Tapi ada efek samping, maksudnya ada hal yang menjadi keuntungan nggak? Oh, Dibalik banyak. kesibukan ya pastinya banyak. ada ya. Soalnya gini, resep di sana tuh beragam. Iya. Beragam. Dari mana aja masuk. Terus dia juga punya brand ya dari Kimia Farma juga. Ada bagian depan juga ada apa tuh jual suplemen Iya, juga. suplemennya Jadi, juga. jadi ya gitulah. Nah terus saya lihat apotekernya dan membandingkan pekerjaan antara apoteker dengan asisten apotekernya. Saya sangat-sangat tertarik untuk menjadi apoteker di saat itu. Di saat itu. Makanya lanjut studi ya. Lanjut studi S1. Itu langsung 2016 atau 2017? 2017-nya. Karena saya cari cuannya 1 tahun. Ya alhamdulillah ya bisa terkumpul buat lanjut kuliah. Alhamdulillah sih Pak ya. Dikasih rezeki Tamat sama S1-nya tahun? 2017 masuk, 2019 sudah wisuda. Habis itu ngapain lagi? Terus saya habis wisuda, saya merangkai tesis. Langsung lanjut S2 ya? Langsung lanjut S2. Di mana S2-nya? Universitas Pajajaran. Unpad. Iya. Tuh. Alhamdulillah. Gak banyak loh ya alumni Akpar ini. Ini salah satu yang berprestasi juga. Boleh di-share nih prestasinya Mia nih banyak ya. Teman-teman. Prestasi di mana? Ya boleh nih prestasi zaman kuliah dulu. Apa prestasinya? IPK-nya berapa waktu wisuda? Waktu wisuda 3,71. 3,71 sebagai dengan pujian. Dengan pujian. Oh tidak. Kenapa nggak dapat pujian? Karena saya dapat C. Apa? K3. K3 dapat C. Iya, receh sekali ya. It's your mom. Yes. Padahal K3 itu nggak susah loh. Iya, kenapa nggak diperbaiki? Sayang cuma 1. Gak tahu saya kenapa ya. Saya tuh juga ada teman ya. Ini boleh disebut namanya ada Ridwan. Iya. Dia juga cuma dapat 1 C. Hah? Dia IPK-nya kalau nggak salah tuh 3,6, 3,7 juga. Dia nggak dapat pujian juga hanya gara-gara ada 1 C. Dan 1 C itu nggak bisa diperbaiki. Aduh kasian banget ya. Iya. Ya makanya kali ya. Waktu S1 saya juga kayak gitu. IPK 3,73. Terus Ada C juga. ada C, mata kuliah radio farmasi. Oh iya, itu memang susah ya. Susah banget. Itu udah di revisi, udah ulang lagi, tapi kecil lagi. Aduh, Mungkin emang pelajarannya revisi tentang kan ya? nuklir. Iya, emang susah. Emang nuklir susah. ya. Saya aku itu emang susah ya. Iya, Saya juga ada bener. ngambil Ada kemarin. ya? Ada kuliah. radio farmasi. Emang susah. Susah sekali. Aduh. Terus nggak dapat, tapi dapat piagam ya. Dapat piagam cuma nggak dapat beasiswa kali ya. Iya itu ya. Pasti sudah. Tapi tetap jadi lulusan terbaik dengan IPK termasuk beberapa 5 besar mungkin atau paling tinggi. Termasuk 5 besar. 5 besar yang memiliki IPK tertinggi ya. Oke. Nah, selama sekarang nih lagi kuliah S2. Ya. Ada nggak kegiatan lain selain dari kuliah gitu? Selain dari kuliah?
Ya di sini coba-coba kali ya. Mau mengabdikan diri Mengabdikan lah. diri. Ya, mengaplikasikan ilmu yang sudah diemban selama ini Ya. gitu. Semoga ya kita bisa bersua. Iya. Insya Allah nih. Mungkin ada tips-tips buat mahasiswa-mahasiswa sekarang nih kalau seandainya tamat D3 harus ngapain dulu, terus ngapain lagi, ada nggak tipsnya gitu? Tipsnya? Saran-saran gitu. Ini buat Sarannya. adik-adik kita juga. Ini sih kalau kuliah tuh ya emang harus betul-betul gitu. Soalnya nggak bisa main-main sebenarnya kalau di farmasi ya. Iya betul-betul. Sama kalau kita kalau lulusan D3 kan kita tuh emang harus siap untuk bekerja. Jadi kayak apa tuh belajar yang menghafal nama obat Oh gitu iya. sih ya. Terus ini buat obat apa. Karena selain di dunia kerja, kita tuh juga kayak di tempat kita tinggal karena mereka orang-orang tahu kita tuh anak farmasi, pasti juga banyak pertanyaan tentang obat-obat kepada kita gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa sembarangan atau gimana. Kalau kita jawabnya, ih nggak tahu, pasti orang-orang juga bilang, kan kamu kuliah farmasi, kok kamu nggak tahu gitu loh. Jadi ya. Emang kamu kuliah ngapain aja gitu kan? Jadi ya sedikit banyaknya yang umum-umum lah obat-obat yang biasa dipakai gitu. Jadi harus hafal. Terus ilmunya apa yang udah didapat di sini kan kita juga udah pakai di PKL gitu ya. Betul. Itu ditekuni lebih fokus lagi gitu. Terus kayak ya itu kan emang terpakai gitu loh ilmunya. Betul. Ya kalau aku sih juga punya saran sih ya buat buat mahasiswa yang tamat D3 itu usahakan dulu buat kerja. Iya, buat maksudnya kerja. Kita praktekin dulu apa aja sih ilmu yang udah kita pelajari di dunia kerja. Iya. Itu benar-benar terpakai sekali. Emang karena kemarin banyak juga sih yang dari mahasiswa yang kompre, kan kompre kita ujiannya tuh umum ya. Kita bahas tuh tentang pelayanan di apotik, masih banyak yang nggak tahu gitu, maksudnya kurang. Jadi bagusnya kerja dulu. Di apotik kita praktekin dulu ilmunya. Nanti kalau seandainya rasa udah cukup deh kita kerja, bisa lanjut kuliah. Iya, bisa. Habis lanjut kuliah nanti kan bisa lanjut lagi apoteker, lanjut S2, mengabdi di sini. Kayak kita. Terus kayak ilmu-ilmu dasar juga yang kita dapat dari D3 ini juga terpakai kalau kita mau lanjut kuliah, mau ke S2 juga. Sangat amat terpakai. Cuman ada kendalanya kalau seandainya kita mau lanjut apoteker ya, kita tuh nggak bisa di Sumbar. Karena di Sumbar itu nggak banyak fasilitas atau nggak banyak kampus yang ada prodi apotekernya, dan kita harus ngambil di luar Sumbar. Banyak sih kalau di luar Sumbar nih yang mau pisah sama orang tuanya boleh banget. Luar Sumbar, benar. Itu banyak banget. Banyak banget. Kita tinggal harus milih aja. Lagian sekarang kan apapun informasi kita tuh bisa cari, semuanya tuh ada di handphone kita gitu. Betul banget. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang mau lanjut apoteker juga, itu mah lebih baik gitu ya. Iya, emang benar. Ya motivasi saya dulu lah, saya nggak mau jadi asisten karena pengalaman di tempat PKL gitu. Iya betul. Saya juga punya temen tuh yang kayak gitu. Dia 2 tempat dicoba jadi TTK, dan di 2 tempat tersebut sepertinya kayaknya kerjaan aku tuh lebih banyak ya daripada apoteker ini ya. Mikirnya seperti itu gitu. Jadi bisa jadi motivasi juga buat dia untuk lanjut jadi apoteker. Sekarang dia lagi studi tuh apoteker. Ini buat yang merasa buat yang merasa nih ya, kemarin waktu jadi TTK merasa kerjaan lebih banyak daripada apoteker, nih sekarang lagi apoteker. Besok pas sudah jadi apoteker jangan kayak gitu juga. Iya. Kalau bisa kerjain lah ya. Apoteker tuh banyak sebenarnya pekerjaannya. Waktu lulus S1 saya juga coba-coba kan, karena waktu itu lulusnya tuh Agustus habis, udah sidang dulu waktu S1. Jadi wisudanya Desember. Jadi kan saya nggak ngapa-ngapain. Jadi nyoba-nyoba masukin lamaran ke klinik. Terus udah di klinik. Yang dipakai apa? Ijazah D3. D3 tetap. STRTTK D3 kan masih ada. Iya masih ada. Ya. Terus kan waktu itu ijazah satunya belum keluar. Jadi sama orang kliniknya sih boleh sampai ijazah satunya ada, di-upgrade kan. Nah, tapi di dunia kerja itu ya yang kerja tuh saya cuma berdua sama apotekernya doang gitu. Maksudnya di klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Iya. Ya iyalah, ngapain rame-rame di situ. Iya. Terus kayak gimana ya?
perhitungan gajinya itu kayak misalnya nih ada resep yang masuk 1 kan. Terus aku tuh kayak kebagian 25-75, jadi apotekernya 75 saya nggak terima dong gitu ya. Kalau 60-40 mungkin masih Anak mending lah saya ya. masih terima gitu. Tapi kok saya doang kayak keseringan saya gitu yang ada di klinik, apotekernya nggak ada. Makanya saya pengen jadi apoteker lah gua gitu kan. Iya. Tapi ya nggak tahu ya karena takdir berkata lain jadinya nggak jadi ambil apoteker. Tapi nggak apa-apa sih, kan kita nggak tahu nih ya. Iya. Kita akan jadi apa ke depannya. Kita harus siap. mempersiapkan juga sekarang. Sekarang udah Persiapan. mempersiapkan S2 berarti ya. Iya. Sebentar lagi mau tamat, insya Allah Februari ya.